Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Triwulantari dari kelas reguler B22 dengan NIM 22073 AF dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai biokimia darah. Baik, untuk definisinya, darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup atau kecuali tumbuhan, tingkat tinggi yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Lalu komponen darah, yaitu darah terdiri dari komponen cair, plasma 55%, air 91%, dan zat padat 7-9%, dan komponen seluler 45%, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Bila darah membeku akan terpisah menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian bawah yang membeku terdiri dari fibrin atau fibrinogen dan komponen seluler yang terikat di dalamnya. Nomor dua, bagian cair berupa serum yang berwarna kuning muda. Lalu bila darah ditambahkan antikoagulan ECA mengangkat Ca+2, lalu disentrifus juga akan terpisah dua bagian. Yang pertama, bagian endapan terdiri dari komponen seluler, yang kedua lapisan supernatan yaitu plasma. Jadi dapat disimpulkan bahwa serum adalah plasma yang telah kehilangan fibrinogen dan faktor bekuan atau gumpalan darah lainnya. Komposisi darah ada 4, sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma. Yang pertama, sel darah merah. Fungsi utama sel darah merah ini adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan organ lain dalam tubuh. Sel darah merah mengandung hemoglobin, sebuah protein yang mengikat oksigen secara kuat dan membawanya ke seluruh tubuh. Hemoglobin memberikan warna merah pada sel darah merah dan memberikan kapasitas pengangkutan oksigen yang tinggi. Sel darah putih. Berikut adalah beberapa peran utama sel darah putih dalam sistem kekebalan tubuh. Yang pertama, fagositosis. Fagosit adalah jenis sel darah putih yang berperan dalam menelan dan mencerna mikroorganisme patogen, sel mati, dan zat asing. Yang kedua, sel T. Sel T helper dan sel T sitotoksik berperan dalam mengkoordinasikan respon kekebalan tubuh. Yang ketiga, sel B. Sel B adalah sel darah putih yang memproduksi antibodi, yaitu protein yang dapat mengikat dan menghancurkan patogen seperti bakteri dan virus. Yang keempat, sel darah putih granulasit. Ini termasuk neutrofil, eosinofil, dan basofil. Yang kelima, sel NK, natural killer. Sel NK ini adalah jenis sel darah putih yang mengidentifikasi dan merusak sel-sel yang terinfeksi oleh virus atau sel kanker tanpa perlu stimulasi spesifik. Lalu ada trombosit. Ada beberapa peran trombosit dalam penggumpalan darah, yaitu pertama, trombosit akan menempel pada area yang rusak dan membentuk fluk trombosit. Yang kedua, trombosit yang menempel pada area kerusakan akan mengalami proses aktivasi. Yang ketiga, trombosit yang teraktivasi melepaskan faktor pembekuan dari granulnya. Yang keempat, trombosit yang teraktivasi juga membantu menjaga integritas fluk trombosit dengan menempel satu sama lain melalui pengikatan berbagai molekul permukaan sel. Dan yang terakhir, melalui proses yang kompleks, trombosit membantu mengaktifkan faktor-faktor pembukaan dalam darah seperti faktor-faktor pembekuan darah yang berperan dalam proses pembentukan bekuan darah yang lebih kuat. Trombosit memiliki peran utama dalam menghentikan peredaran darah saat terjadi cedera atau kerusakan pada pembuluh darah. Proses ini melibatkan serangkaian langkah yang kompleks, dan trombosit bekerja bersama dengan faktor-faktor pembekuan darah untuk membentuk bekuan darah. Berikut adalah bagaimana trombosit menghentikan perdarahan. Yang pertama ada adesi, yang kedua aktivasi, yang ketiga pelepasan faktor pembekuan, yang keempat agregasi, yang kelima pemeliharaan integritas blok, yang keenam pengaktifan faktor pembekuan. Plasma darah. Komponen utama plasma darah yaitu air, protein, zat-zat terlarut, faktor koagulasi, dan produk respon kekebalan. Plasma berperan sebagai pengangkut dalam tubuh, membawa nutrien ke sel-sel yang memerlukan energi dan bahan bangunan, serta mengangkut limbah metabolisme dan produk-produk sisa ke organ-organ ekskresi yang akan mengeluarkannya dari tubuh.
Sebagai komponen utama darah, plasma juga membantu menjaga keseimbangan kimia tubuh yang penting untuk fungsi seluler dan sistem tubuh yang optimal. Fungsi utama darah yaitu pengangkutan oksigen. Ini dilakukan oleh sel darah merah atau eritrosit yang mengandung hemoglobin, protein yang mengikat oksigen dan membawanya ke sel-sel tubuh. Yang kedua, pengangkutan nutrien. Nutrien ini merupakan sumber energi dan bahan bangunan untuk sel-sel tubuh. Yang ketiga, penggumpalan darah. Trombosit dalam darah bekerja sama dengan faktor-faktor pembekuan untuk membantu bekuan darah dan menghentikan perdarahan saat terjadi cedera. Yang keempat, pengaturan suhu. Saat suhu tubuh naik, darah membantu mengangkut panas dari jaringan tubuh ke kulit, di mana panas dapat dilepaskan melalui berkeringat atau vasodilatasi pelebaran pembuluh darah. Yang kelima, pengangkutan hormon. Darah membawa hormon dari kelenjar endokrin ke sel-sel target di seluruh tubuh. Lalu keenam, pengangkutan produk sisa metabolisme. Darah mengangkut produk sisa metabolisme seperti karbon dioksida dan produk limbah kimia dari sel-sel tubuh ke organ-organ ekskresi seperti paru-paru dan ginjal yang kemudian mengeluarkannya dari tubuh. Yang berikutnya, pertahanan tubuh. Sel darah putih atau leukosit dalam darah berperan dalam sistem kekebalan tubuh dengan mendeteksi, melawan, dan menghancurkan patogen seperti bakteri, virus, dan jamur. Lalu berikutnya, pengangkutan gas. Selain oksigen dan karbon dioksida, darah juga mengangkut gas-gas seperti nitrogen oksida yang berperan dalam mengatur tekanan darah dan fungsi pembuluh darah. Lalu yang terakhir, keseimbangan cairan dan elektrolit. Darah membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh dengan mengatur komposisi kimia dalam darah termasuk konsentrasi natrium, kalium, kalsium, dan lainnya. Kesimpulan dari materi biokimia darah kali ini yaitu darah adalah jaringan penting dalam tubuh yang terdiri dari komponen utama seperti sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma. Komponen ini memiliki peran unik dalam menjalankan berbagai fungsi tubuh. Fungsi utama darah termasuk pengangkutan oksigen, nutrien, dan produksi sisa metabolisme, pengaturan suhu tubuh, pengangkutan hormon, pertahanan tubuh, penggumpalan darah, dan menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Darah juga memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh dengan sel darah putih yang mendeteksi dan melawan patogen serta sel darah merah yang membantu menjaga keseimbangan pH dalam tubuh. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.